Bismillah, Assalamualaikum. Ini adalah lanjutan dari film Perempuan Itu. Setelah dioperasi dan dibedah, anak Khalis tidak bisa diselamatkan. Anak Khalis meninggal. Semua orang sedih, termasuk Emir. Tentu saja yang paling sedih yaitu Khalis. Dia kehilangan anaknya. Scene berlanjut. Sebagai seorang dokter, Sarah menjelaskan kondisi Khalis kepada Emir, kenapa bayinya tidak bisa diselamatkan. Emir pun bisa memahami dan tidak menyalahkan Sarah. Emir tampak terpukul. Setelah operasi dan bayinya meninggal, Khalis tidak mau berbicara dengan Emir. Tentu saja dia merasa marah sama Emir. Umi dan Abi Khalis datang. Khalis menangis. Umi Khalis juga sedih melihat keadaan Khalis. Kembali Dokter Sarah menjelaskan kondisi Khalis kepada orang tua Khalis, bahwa di saat operasi, tensi Khalis sangat tinggi dan terjadi pendarahan. Bayinya stres dan tidak bisa diselamatkan. Tentu saja tidak ada satupun yang tahu kenapa kondisi Khalis bisa seperti itu. Itu akibat Emir yang selingkuh dan mau menikah ke tanah suci bersama selingkuhannya, yaitu Dokter Sarah sendiri. Scene berlanjut. Emir dengan setia menunggui Khalis, namun Khalis tidak meresponnya sama sekali. Khalis tidak mau makan dari tangan Emir maupun dari tangan sahabat-sahabatnya. Khalis masih sangat sedih. Dia membayangkan momen-momen pengkhianatan Emir terhadapnya, bagaimana penipuan demi penipuan yang telah dilakukan Emir kepadanya. Scene berlanjut. Umi Khalis menasihati Khalis untuk redo dan menitip Khalis kepada Emir agar Emir menjaganya dengan baik. Abi Khalis pun menasihati Khalis untuk sabar dan kuat. Akhirnya Umi dan Abi Khalis pun pamit. Khalis menyalami abinya dan menggenggam kuat tangan abinya. Sepertinya Khalis mau menyampaikan sesuatu, tapi dia menahannya. Dia pun menangis. Scene berlanjut. Emir berusaha mengajak Khalis ngobrol, namun Khalis masih tidak merespon Emir sama sekali. Dokter Sarah pun akhirnya masuk mau memeriksa Khalis. Emir pun disuruh keluar. Sarah ragu-ragu menyentuh Khalis, karena Khalis menatapnya sangat tajam. Akhirnya Khalis setelah diperiksa diperbolehkan pulang. Khalis sudah sampai di rumahnya. Emir berniat membantu Khalis berjalan, namun dia menolaknya. Khalis tidak masuk ke kamarnya, dia masuk ke kamar anaknya. Tentu saja pikirannya sangat kacau. Sedih, marah, kecewa, bercampur jadi satu. Emir kembali menghibur Khalis. Khalis mengatakan, kamu tidak akan pernah mengetahui apa yang saya rasakan, karena saya yang tersakiti bukan kamu. Emir bingung dengan pernyataan Khalis. Khalis mengusirnya keluar dari kamar tersebut. Khalis menangis sendirian. Begitupun Emir tampak sedih juga melihat keadaan Khalis. Lain lagi dengan kesedihan Dokter Sarah. Dia merasa setiap kali dia mau menikah ada saja halangannya. Dia merasa memiliki bala dan mau mandi bunga. Teman Sarah menghiburnya. Ternyata pelakor juga memiliki teman. Scene berlanjut. Emir mengetuk pintu kamar. Khalis masih mengurung diri di dalam kamar anaknya. Khalis diam saja meski mendengar. Emir pun masuk paksa. Dia melihat Khalis sedang menangis. Emir pun berusaha menghibur Khalis. Namun lagi-lagi Khalis tidak merespon, malah pergi. Melihat penolakan Khalis, Emir tarik napas dan terus mengikuti Khalis. Khalis berkata dia butuh waktu. Emir pun menyetujui, namun diam-diam dia pergi ke rumah selingkuhannya Dokter Sarah. Di sana Sarah berusaha bertanya apa yang terjadi. Emir menjelaskan dia butuh waktu sendirian. Ternyata dia mau menyendiri di rumah Dokter Sarah. Paginya Khalis bangun. Dia menyentuh perutnya, namun dia tidak merasakan bayinya. Dia baru sadar bayinya sudah meninggal. Khalis kembali menangis. Dia keluar dari kamarnya dan masuk ke kamar bayinya. Di sana Khalis melihat semua perlengkapan bayinya masih lengkap. Dia mencium bantal bayinya dan menangis. Bayinya sudah meninggal. Khalis belum ikhlas karena penyebabnya adalah suaminya sendiri. Dia ngamuk. Dia melempar semuanya. Emir masuk. Dia berkata bayinya sudah meninggalkannya. Emir berkata dia paham. Apa yang kamu pahami? Ujarnya kepada Emir. Dia marah-marah.
Emir mengatakan dia pun merasa kehilangan. Khalis pun merespon, "Kamu hanya kehilangan bayi, saya kehilangan semuanya termasuk kamu." Emir mengatakan dia di sini dan dia mencintainya. Khalis marah besar, "Jangan berbicara tentang cinta jika kamu tidak tahu apa itu cinta. Kamu terus tipu, tipu, dan tipu. Apa yang harus saya lakukan agar kamu sadar kalau kamu itu laki-laki munafik?" Mendengar itu, Emir pun membela diri dan marah. Dia mengatakan Khalis gila. Khalis balik mengatakan, "Kamu yang gila dengan perempuan lain." Emir pun mengatakan Khalis berpikiran yang negatif terus. Mereka bertengkar hebat. Emir keluar dari sana. Khalis mengempaskan pintu dan menangis sendirian. Khalis sedih karena suaminya tidak pernah mau jujur padanya dan masih menutupi kebohongan-kebohongannya. Diam-diam Emir menangis dan kembali ke rumah selingkuhannya. Dia curhat pada dokter Sera selingkuhannya. Film bersambung.